garda bangsa, muda, beda, gembira. Siapa kita? Garda
barisan bersama PKB, Partai Kebangkitan Bangsa. Indonesia miladi antaun badul makoha bulu mayati kayau makomi ayal ko imama bulu mayati kayau makomi ayal ko imama. Saka hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibku. Bangkitlah hai bangsaku, saka hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibku. Bangkitlah hai bangsaku, Indonesia negeriku, engkau banjir berabadu. Siapa datang mengancammu kan binasa di bawah durimu. Siapa datang mengancammu kan binasa di bawah durimu. Siapa kita? PKB. 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 Karda bangsa. Karda bangsa. Karda bangsa. Karda bangsa. Tepuk tangan. Beliau Ketua DPC PKB Temanggung yang sangat kami hormati, berhormat pula segenap anggota fraksi
Dan terus tahapan ini berlangsung, dan nanti
Sahabat-sahabat semuanya, jadi kalau niki Pak Yai sampun mboten ketua Garda, sudah masuk jadi pembina. Ya kalau di DKW itu ketua pembinanya Gu Yusuf, lah saya sekretarisnya. Tapi ya karena memang sudah kadung manu Mbak, melekat. ora tua-tua ya Mas, nom terus alhamdulillah. Saya mengapresiasi acara yang digelar oleh DKC, juga dikawal oleh DBC, utamanya memang instruksi dari pusat. Setidaknya dari hasil pertemuan kemarin koordinasi DPC dan DBW, setidaknya pengurus Garda Bangsa meniko Pak Mustafa itu minimal sampai tingkat kecamatan itu sudah harus eksis guna menyambut pemilu. Syukur dari setelah terbentuknya DKAC di tingkat kecamatan, seizin para sesepuh dan juga DPC barangkali melalui pengawalan teman-teman dewan juga nantinya bisa membangun jaringan sampai tingkat desa. Kalau itu bisa dilakukan, saya kira kita sudah lebih ringan lagi untuk membantu DPC PKB Temanggung dalam memenangkan pemilu besok. Tadi Pak Amin sudah ngendiko kalau hanya terpaut 2 kursi Pak dengan pemenang. PDI 9 Pak Amin, kita 7. Artinya potensi kita untuk nyalip ini sangat besar. Ya walaupun yang mau disalip juga orang gampang gitu ya. Tapi kalau langkah-langkah kita sudah dimulai dari sekarang, teman-teman yang ini nantinya menjadi pengurus DKAC memang juga bekerja bersama-sama membesarkan PKB di lapis bawah dengan apa yang kita punya, saya kira tidak menutup kemungkinan target Pak Amin dan kawan-kawan DPC kita bisa menang di pemilu 2024. Sahabat-sahabat, hari ini DPW juga saya kira DPC kita baru menyelesaikan satu tahapan. Kemarin PPK sudah, kita juga sedang menunggu sistem pemilu Pak Amin ya. Ini lagi rame-ramenya terbuka apa tutup ini Mbak Edan. Kalau terbuka ya sudah seperti itu. Kalau tertutup, apakah tertutupnya kembali ke 2004? Oke. Jadi tetap dengan dapil kalau kabupaten kecamatan per kecamatan berapa, kemudian caleg tapi 30% itu, ataukah kembali ke 99? Nah, sementara wacana yang digulirkan dalam proses MK ini masih di 2 arah situ. Bahkan kalau KPU, karena ketua KPU pusat kebetulan sebetulnya teman kita sendiri ya, Mas Hasim itu mewacanakan coblos gambar seperti 99. Jadi kalau 99 kembali, yang senior masih ingat kita dulu kampanye 99, dapilnya kecamatan, tidak dapil 2-3 kecamatan. Tapi apapun itu sahabat-sahabat semuanya, dengan sistem apapun saya kira PKB sudah teruji. Kita sudah teruji, melewati 99 pernah, melewati 2004 pernah, melewati 2009 ke sini pernah. Hanya sampai hari ini, termasuk nanti malam ada pertemuan 8 partai di Jakarta, itu keinginannya menolak untuk sistem tertutup. Hanya teman kita PD Perjuangan yang menerima. Itu pun secara internal sebetulnya masih ada perdebatan. Nah, sekali lagi apapun sistem besok, ya, apalagi kalau ada wacana pemilu ditunda dan sebagainya itu, ya tidak usah dipikir. Yang penting monggo mulai hari ini sahabat-sahabat yang sudah masuk dalam pengurus DKAC
setidaknya bisa menggerakkan jaringan panjenengan di tiap kecamatan, menyusun struktur syukur sampai tingkat desa. Kalau tidak terbentuk Dewan Koordinasi Ranting DKR misalnya seperti itu, ya jaringan yang tertata sampai tingkat TPS. Saya kira itu lebih dari cukup nantinya untuk ikut membantu Pak Amin dan kawan-kawan dalam memperkuat PKB di Temanggung. Sahabat-sahabat, saya juga mohon maaf, informasi tentang Garda ini kita masih belum fix arahan dari Jakarta. Terutama kita ini sebetulnya punya potensi dua kekuatan. Satu, kita punya kekuatan Satgas yang sekarang ini namanya KGB. Kemudian yang kedua tentu adalah kalangan milenial, kalangan muda-muda. Ini saya kira mau tidak mau nanti Gus Madon dan kawan-kawan pasukan kita kalau bisa tetap kuat, syukur bisa ditambah lebih merata lagi pasukan KGB-nya. Walaupun di pusat KGB ini tidak jelas nih Yai Niki. Cuma kami kemarin sempat ketemu dengan Sekjen. Jadi kita juga berharap ini minggu depan lah teman kita itu kumpul 7.000 Satgas di Jakarta ya. Teman kita sebelah. Jadi idealnya justru KGB ini harus tetap ada, karena itu adalah nanti yang membantu Pak Amin dan kawan-kawan ketika sudah saatnya hari H kok ada apa-apa begitu Gus ya. Itu pasti kita butuh pasukan juga untuk pengamanan kader-kader kita. Yang kedua, tadi yang saya katakan memang mau nggak mau, kalau tidak kita melihat diri sendiri, melihat Gus Madon melihat diri sendiri, Pak Amin, kita ini masih merasa kita ini di bawah 30 tahun Pak Amin ya. Padahal kita ini sudah mulai angkatan 40 tahun ke atas semuanya kan ya. Nah, tentu ada prioritas dari teman-teman DKAD juga kita harapkan nantinya kalau terbentuk. Tolong yang generasi 30 tahun ke bawah, apalagi yang pemilih pemula, ini panjenengan senggol. Bisa juga dimasukkan. Nah, ini juga kayak Mas ini ya. Ini berapa Mas umurnya Mas? 17. Nah, ini kan pemilih pemula yang besok ini mau noblos begitu, ya. Dari kecamatan mana Mas? Mana? Jumo. Oh, tuan rumah ini ya. Di Mahfud ya. Oh, sebelah. Nah, rentang waktunya yang sudah berumur 40 tahun ke atas dengan yang 20 tahun ke bawah ini kan sangat lebar. Jadi kita berharap nanti ada jembatannya untuk tetap kita bisa masuk ke lini-lini pemilih pemula generasi Z. Bukan generasi milenial lagi tuh, generasi Z. Ya Mas ya. Kenapa? Karena ini termasuk dalam survei itu adalah termasuk masih menjadi titik lemah PKB. Jadi survei membuktikan pemilu kemarin PKB dominasinya pemilihnya adalah umur 40 tahun ke atas. Ya. Nah, kalau kembali ke sistem pemilu tertutup 99 ya noblos gambar mungkin nak. Kalau noblosnya caleg ya, bareng-bareng itu sampai kemudian menghadapi ini Pak Amin, Pak Mazun, kita antisipasi dari DPW. Kalau sistem pemilunya tetap seperti terbuka seperti ini, memang ada nanti juga salah satu, karena ini internal nggak apa saya kira ya, strategi oleh LPP Jawa Tengah untuk menggerakkan juga yang gerakan istilahnya bahasanya togos partai ya, di luar atau tidak mengganggu skema yang sudah dijalankan para caleg. Ini guna menambah beberapa suara kita yang memang kadang-kadang nih yang saya dapil cuma kurang 10.000 seperti itu. Nah, kita mengaca dari itu, maka mungkin nanti gerakannya ada juga yang dibangun melalui skema seperti itu, tanpa sekali lagi tanpa mengganggu kinerja dari para caleg-caleg kita. Tapi apapun itu, sekali lagi
Monggo kita bersama-sama, waktu kurang lebih tinggal setahun lagi, kurangi acara-acara yang tidak begitu efektif, perbanyak kegiatan-kegiatan yang bisa memperkuat pemenangan PKB. Paham nggih? Saya kira nggih. Jadi sekali lagi tanggung jawab kekuatan PKB di desa Panjenengan selain oleh kekuatan struktural juga oleh gus-gus yang ada di Berdoroyo dan juga laskar yang lainnya, itu termasuk juga tulang punggungnya adalah Panjenengan semua yang besok akan mengemban sebagai pengurus DKAC se-Kecamatan Temanggung. Saya kira demikian dari kami, dan monggo nanti Pak sahabat Ketua DKC, kami mendapat bagian tugas apa, kita siap untuk ikut bekerjasama mengembangkan Garda Bangsa di Temanggung. Sekian dari kami, semoga sukses acara sampai akhir. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Ketua Dewan Suro dan Pak Amin dan segenap pengurus DPC yang hadir pada acara Garda kali ini. Sekali lagi sukses untuk acara Musancap DKAC se-Kabupaten Temanggung. Dan mari kita bersama-sama membaca Bismillah, Basmalah untuk memulai acara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dan juga pengarahan yang dilanjutkan pembukaan secara resmi pendidikan politik dan Musancap DKAC Garda Bangsa Kabupaten Temanggung oleh beliau Bapak Haji Hendrik Wicaksono. Semoga dengan dibukanya acara ini betul-betul nanti acara bisa berlangsung dengan lancar tanpa ada halangan suatu apapun. Acara yang terakhir adalah acara penutup, dilanjutkan doa yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Kiai Haji Usman Ridho. Pada beliau waktu kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati seluruh jajaran pengurus DPC PKB Kabupaten Temanggung, Bapak Haji Muhammad SAG selaku Ketua DPC, Bapak Mahzum SHI Sekretaris DPC, Bapak Estiono Esos Bendahara DPC, dan seluruh pengurus DPC yang hadir, yang mati seluruh anggota FKB PKB Temanggung, yang kami hormati Bapak Ketua Garda Bangsa Kabupaten Temanggung Gus Ramadan Muhsin, yang kami hormati Bapak Haji Muhammad Hendri Wicaksono, anggota FPKB Provinsi Jawa Tengah, yang kami hormati Ketua PPKB Temanggung Ibu Hajah Endang,
yang kami hormati teman-teman dari Gemasaba, Konco Gerbang Tani, tidak lupa juga Laskar Bodronoyo, Gus Maimun, Gus Ihab. Yang kami hormati seluruh calon DKAC yang hadir pada kesempatan kali ini, hadirin hadirat yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya, kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul dalam rangka pendidikan politik dengan tiada halangan suatu apapun. Sholawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya, lebih-lebih besok di hari kiamat. Semoga kita termasuk umat yang akan mendapat syafaat. Allahumma amin. Terima kasih kepada Garda Bangsa cabang Kabupaten Temanggung yang kali ini mengadakan pendidikan politik kepada kader-kader kita yang kita banggakan, dengan harap penjenengan semua setelah nanti bersama-sama kita ikuti pendidikan politik pada saat ini akan memberi motivasi untuk ikut berjuang memperbesar dan memenangkan PKB di Kabupaten Temanggung. Allahumma amin. Mari kita niati dalam berpolitik ini. Kalau partai yang lain mungkin tidak bisa dikatakan niat pertama ibadah, tapi kalau di PKB insya Allah ber-PKB dengan niat ibadah, karena PKB didirikan para masyayikh, para alim ulama, yang para alim ulama adalah warasatul anbiya. Maka kita harus semangat. Yang pertama kita niati, walaupun kita dalam berpolitik, tapi kita niati untuk mendapat ridho Allah. Semoga menjadi amal kebaikan bagi kita semua. Allahumma amin. Yang kedua, kita niati berpolitik, ikut ber-PKB ini dengan menjaga NKRI, karena kita perlu sangat biar kita tambah semangat. Loyalitas kita terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai para pemuda yang harus cinta kepada bangsa dan negara kita masing-masing. Karena apa? Akhir-akhir ini banyak sekali orang yang hidup di negara Indonesia, bahkan makan juga di Indonesia, bahkan tidur juga di Indonesia, tapi dia hanya mengolok-olok negaranya sendiri. Dan itu jangan sampai terjadi di kalangan kita warga Nahdlatul Ulama, khususnya keluarga besar PKB. Karena kalau saya kadang-kadang cerita dalam pewayangan itu juga ada itu yang namanya Kumbokarno itu, kalau bentuknya buto, tapi saya tempeli ojo ndelok njabane, penampilannya njobo buto, tapi ketika dia disuruh ngewangi Dasamuka ketika perang dengan Raden Anoman, dia nggak mau. Saya nggak mau karena kakak saya salah, mosok bojone wong dicolong. Nah, kemudian ketika Anoman sudah ngamuk negara Ngalengkodirojo, kemudian dia sendiri dikabari, niki ora kon ngewangi kakangne, ning ngerti nek Anoman kuwi saiki ngobong negara Ngalengkodirojo. Gregah Yayah Sinipi semangat berjuang. Anoman, kowe ora minggir saka negaraku, right or wrong is my country. Buta ngerti bahasa Inggris. Olah apik iki negarane aku dhewe, tak belani nganti tumeka ing pati. Artinya kita memberi motivasi kepada konco-konco Garda, monggo PKB ini kita niati ber-PKB menjaga NKRI. Yang ketiga, ikut ngopeni NU. Kenapa? Karena
satu-satunya partai yang peduli terhadap kegiatan-kegiatan NO, bahkan pondok-pondok pesantren, ya tidak lain hanya PKB. Ketika saya kemarin agak diminta untuk ngisi dalam rangka P4SK itu ya rada galak. Artinya begini, kadang-kadang sing sok mengecewakan ini kegiatan proposal ngajokke nang PKB ning rata ewang-ewang. Oh enten niku. Yo aku ya muni leren wae nek ana proposal teko ditolak apa-apa. Lah iya itu banyak sekali. Wong proposal ke mesti ngajokke nang PKB ning rata ewang-ewang PKB. Nggih. Lah itu juga banyak. Padahal tapi prinsip kita hikmatnya tetap PKB pada Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Ya nek diniati ber-PKB kok ngopeni NO. Angger wis muni ngopeni NO, Hadratus Syekh Mbah Ki Haji Hasyim Asy'ari ngendikaaken sapa wonge gelem ngopeni NO, tak anggap dadi santriku, tak dongake sak keluargane, sak keturunane husnul khotimah. Allahumma amin. Jadi ya lumayan iki. Kemarin saya ngomong, kalau penjenengan kepingin tahu partai yang paling berkontribusi terhadap NO, jenengan takon ketua PCNO. Ojo takon kula ketua Dewan Suro, mesti belani. Ketika di P4SK saya sampaikan juga, jenengan kepingin ngerti partai yang peduli terhadap pondok-pondok pesantren, kebesaran pondok pesantren, kelanjutan pondok pesantren, yang jenengan matur ketua P4SK. Tapi jawaban insya Allah sama, Partai Kebangkitan Bangsa. Itu pasti insya Allah sama. Untuk itu monggo. Lajeng kenapa harus kita ikut? Ini sidik-sidik ya njur melu-melu dikpol iki. Kenapa kita harus ikut berpartisipasi lewat partai politik? Ada orang yang pernah saya juga agak marah karena ada kiai ngomong, wis ora semang partai-partai nang, partai urusan dunya, ora ono kaitane karo akhirat. Ya. Terus Mbasan Medun sama nek goblok ora semang tok melu-melu pidato bab politik. Kenapa? Karena begini, mohon maaf nyuwun sewu. Penjenengan ngerti hari santri yang selama ini diperingati tiap tanggal 22 Oktober itu produk politik. Ora teko mak bedunduk Jokowi nganakake, tidak. Itu produk politik, prosesnya agak lama, kemudian terjadi, kemudian kesepakatan hari santri. Kemudian program full day school dibatalkan. Itu dulu ketika ada program full day school, kiai-kiai di mana saja NO mengadakan demo. Bahkan Mbah Ubed itu di atas truk, di atas tronton, kita warga NO menolak full day school, nganti muruh. Tapi ora ono tanggapane. Gus Yusuf akhirnya matur, Mbah, ternyata ini ranahnya bukan ranah demo, Mbah, ranah politik. Pun kula mohon mangke cobi tak matur-matur kalih kanca-kanca. Akhirnya Pak Jokowi rawuh wonten ing Ungaran, termasuk saya mewakili Kabupaten Temanggung, seluruh kiai NU se-Jawa Tengah kumpul pada waktu itu. Kemudian kita sepakat menyuarakan bahwa NU menolak full day school. Kenapa? Jangankan gak full day school, sekolah Bali jam 1 kadang-kadang ngaji TPQ saya, apalagi kok Bali jam 4. Akhirnya termasuk saya yang ditunjuk oleh Gus Yusuf, Pak Usman, Gus Putih, Gus jenengan matur masalah full day school sakisane kali Pak Presiden. Saya matur, mohon maaf Pak Presiden, mewakili dari para kiai niki nyun sewu kladuk duka kula kurang subosito matur kali Pak Presiden, mewakili para kiai Jawa Tengah dari NU tidak setuju dengan program full day school. Kenapa? Karena sangat merugikan pondok pesantren. Embrionya pondok pesantren adalah TPQ dan madrasah diniyah. Kalau anak-anak sudah tidak ngaji karena kesayangan full day school, maka TPQ dan madrasah diniyah kosong. Kalau TPQ dan madrasah diniyah kosong, maka pesantren juga akan kosong. Kalau pesantren kosong, maka NU akan bubar. Kalau NU bubar, NKRI pasti bubar kasih.
Yang pertama itu Pak Presiden. Waktu itu Pak Presiden ya cuma nah, terus saya ngomong, mohon maaf, kemungkinan kita yang dari desa-desa tidak tahu masalah didaktik metodik. Loh, iku kok tahu? Nggih, belum ben sidik-sidik sekolah. Sehingga kita juga tidak begitu tahu. Mohon maaf, yang hadir ini ada seorang profesor yang dulu tidak full day school. Sekretaris PWNO, Profesor Dr. Najahan Musafa. Ini adik kelas saya itu. Sekolah, kuliah. Nah itu ternyata profesor tidak full day school, nyatanya pandai. Kalau memang mau pendidikan karakter, maka saya mohon, mungkin solusinya adalah pendidikan agama di sekolahan ditambahi waktunya dan jam pelajarannya. Itu. Yang kedua kalinya, niki nyun ngapunten niki, memang tidak bisa tedeng aling-aling, Pak. Kalau ada menteri pembantu penjenengan disuruh membantu penjenengan kok mboten pecus, teko Muhajir Effendi ganti Gus Yusuf mawon aku. Pada waktu itu Pak Presiden ngaten Pak Presiden Bayu, pokoknya NU Jawa Tengah kiai-kiai menolak full day school. Itu ketika itu pertemuan malam harinya jam 12 beliau langsung bertemu dengan Mbah Ma'ruf Amin, kakak saya. Mbah Ma'ruf Amin, beliaunya gimana? Ketika itu Mbah Ma'ruf Amin itu masih ketua MUI Pusat dan juga masih Rois Am PBNU. Musyawarah langsung diputuskan malam itu. Lek demo nganti saya nyewa tronton rano gunane dengan lobby politik. Inilah pentingnya ikut berpolitik. Ini. Kemudian gambaran mudah saja. Ada lokalisasi terbesar di Asia Tenggara, di Indonesia. Jadi PSK-nya bahasane Inggris ya Londrene niku lintas negara, dari negara manapun ada. Warak sing semok kaya sing pasangan karo Sahrukan ya ana, warak sing pasangan wis pokoke ana kabeh. Ketika itu upama kok seandainya minta untuk ditutup lokalisasi itu, kok kiai do demo nang lokalisasi, bisa malah Mbah Yai timbang adem-adem lagi melebet mawon. Ya mungkin seperti itu. Pun timbang adem-adem teng mriku bengak-bengok mriki mawon anget-anget kalih kula. Mestinya kan gitu. Tapi ketika itu sudah ada desakan, mbok ngono kiai berfatwa, bahkan sampai 1000 kiai berfatwa, ya tetap isi hanteng wae. Tapi ketika DPR yang maju memutuskan bahwa Gang Doli wis tau rono urung toh? Jajal no. Ning saiki wis tutup lho. Gang Doli harus ditutup. Tanda tangan 3, selesai. Satpol PP kerahkan, TNI Polri kerahkan. Ya sudah selesai. Inilah proses politik. Nah, kalau ada orang bilang, "Oh, ngapa politik itu enggak ada dengan akhirat?" Oh, jangankan masuk bilik mencari pemimpin, mencari anggota dewan, mencari bupati, mencari presiden. Mlebu WC wis ditata karo agama. Mlebu WC ki tekan akhirat. Panjenengan masuk ke WC misalnya nyon sewu sebelum masuk wis doa dulu, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Kemudian masuk dengan kaki yang kiri. Setelah obyok selesai, kemudian Anda keluar dengan kaki yang kanan, kemudian alhamdulillahilladzi adhaba anil adza wa afani, maka penjenengan ini mendapat pahala karena itu sunnah Rasul sampai akhirat. Mlebu wis tekan akhirat kok mlebu bilik ora tekan akhirat, goblok-gobloki wong. Untuk itu monggo sampeyan termasuk orang yang garda depan PKB, monggolah bareng-bareng. Perlu nek ngoten ya perlu kalau ceramah nirokke kula bareng ra apa-apa. Wis ra apa-apa. Ning ora sangoni ora mansu. Ya pokoke mengenalkan bahwa ternyata politik ono kaitane Mbah karo akhirat. Ngono lho. Mulak nosuk nek milih Mbah, milih mboten usah akeh-akeh, milih siji mawon ngono lho wis. Prinsipe. Wis teko milih siji mawon. Siji nggih PKB mboten nonton. Loro mboten nonton PKB ya tetep siji. Alhamdulillah. Paling mudah kampanye PKB kok. Wingi kula nyicil Agus Rosid nih. Ya lekas ki. Ora apa-apa, pancen aku ketua dan Zuro. Nah, wis lekas nyicil. Bosen usah ribut masalah pemilu nggih, Mbah.
jing pokoke nek noblos siji mawon. Aku yo muni ngono tok. Urung wani muni nomor siji mawon. Sebab nek jenengan noblos kok loro, telu, papat, apa meneh tekan ngono Amin Rais bareng ke ora sah, Mbah. Nah, nggih, apa meneh Partai Umat ra mlebu nesu, mbasan mlebu ngalem. Waduh, KPU independen. Mbasan wis mlebu. Nah, nggih. Ning KPU yo pinter delok min dapurmu kaya apa mesti ngene ta ngesuk. Nah itu. Kemudian memang tadi disampaikan kepada para caleg-caleg baik yang incumbent maupun yang baru, ya ono sing anyar apa ora iki? Ya ada toh, nyun sewu. Memang peluang yang paling banyak bahkan tanpa biaya niku caleg dari PKB. Arya Sinulinga itu Nasrani. Itu. Ketika memberikan ceramah Dikpol ketika muktamar PKB di Bali, saya masih mencatat. Dia ngomong bahwa kesempatan yang paling banyak nyepak masyarakat itu adalah PKB. Karena apa? Karena NU itu banyak kegiatan kumpul-kumpul. Loh, tekonong yasinang melu. Lo nyun pangestu badhe nyalon saking dapil mriki saking PKB. Kok melu ngoten niku anu ramung perkara to. Wis melu mangan martabak mini, petotang sagu gratis. Lho niki paling gampang. Nek ana caleg kok minder-minder ki janjane ora patek cerdas niku. Nggih. Monggo paling banyak kesempatan. Yo sing di kegiatan selapanan yo kiai PKB niku. NU niku kan kegiatannya kan banyak luar biasa. Maka Arya Sinulinga itu mengatakan bahwa paling mudah mencari massa dan mendekati massa adalah NU. Partainya apa? Ya PKB. Untuk itu monggolah kesempatan dipun ginakaken sing sak mestinipun. Monggolah sareng-sareng. Karena kegiatan-kegiatan ngoten niku Masya Allah sangat bermanfaat. Ya kita wis ngel-melu nebeng. Ya pancen nek nyalon ki pancen aja isinang barang niku. Ning aja ngisin-isinake. Nek wis dadi ya tiliki kon anune ta disapa. Ora wis dadi ora disapa ya nesu mesti. Nggih. Nggih, monggo lah bareng-bareng. Mangke seperti itulah. Nek wis dadi disapa karo hakim, Mbah Kyai butuh rokok napa ngono nek perlu to. Nggih. Kala-kala. Ya kala-kala kowe wae ora semangker-kerep nggih. Nek ketua Dewan Suro ora usah wis rada sugih. Kowe ana caleg kurang duit ning aku. Nah, tak topi ngono beres. Nggih. Ya wis pokoke ngono kae wis caleg sing kurang duit ngono wis. Termasuk caleg dapil 6 kae nyanyi Mbak Umi kae. Monggo lah, monggo. Tadi kesempatan yang paling banyak itu memang dari PKB. Kemudian monggo yang terakhir kepada caleg-caleg kita, monggo. Sakniki pun kudu wis makus melekas, tapi ya saya kadang-kadang kula niku kepengin tetangga kita atau teman kita yang sama-sama hijau itu setiap tahun itu kok mesti membuat kalender. Suras mang terpengaruh karo Cak Imin kudu ngene-ngene ora nek cara kula ngoten iki. Masyaallah. Monggo yo kula niku kadang-kadang kepengin nang selapan nang rak melu-melu ngedum kalender. Bagi orang desa ke kalender sak lembar itu berharga, Pak. Nyun ngapunten, kanggo kula ngono wis tak tolaki kabeh kok keng tanggalan aku. Loh, tapi bagi orang desa wis sak lembar itu ada manfaatnya. Iya itu, monggo lah. Niki DPC bola bali tak elingake ora ketung ya saiki susul ya ora apa-apa lah. Aja mintok pas 2024 ora iki mesti wanek iki sejak sekarang monggo lah kenalke Mbah niki PKB nu Pak Kiai Usman Tito barang nika ngoten malah ya sing fanatik kali kula rada nggih. Rayine Pak warine Pak Wakil Presiden ngene. Ya ngoten malah lha niku monggo. Kemudian memang Arya Sinulinga juga mengatakan bahwa ketika caleg itu benar-benar kreatif maka termasuk di samping doa wis dingendakake kali Pak Amin bahwa memang
caleg-caleg kita itu kalau urusan duit panjen rapatek duit, ya monggo, ya ora kudu duit mawon, ya kegiatan-kegiatan disambangi, disapa umat kita, masyarakat kita, arus bawah kita, semoga semakin semangat dan insya Allah target kita PKB pemilu 2024 adalah 9 kursi. Allahumma mepete tidak 9 kursi, muga-muga 12 kursi. Jare Gus Yusuf ngono ndonga kudu sing apik. Nggih, siapa ngerti diamini panjenengan sedaya diijabah dening Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir sekali, monggo caleg-caleg jarene nek Arya Sinulinga ya kepung atap ketuk pintu. Penting banget niku. Kepung atap niku ya contohnya branding dari Bupati Temanggung, bukan bupati kita. Aku ora melu milih. Bupati Temanggung itu dulu saya juga kaget. Iki bocah ki ngopo masangi gambar-gambar. Ternyata jitu tenan panjen itu niku. Kepung atap itu seperti itu. Wah, di pertebaran kemana-mana. Yalah ternyata ngendesa ki ngertine calone bupati ya mentok kuwi tok, liyane ki bro ora calon apa ngoten. Itu seperti itu. Ternyata hebat itu. Oh, kepung atap ketuk pintu. Artinya ketuk pintu silaturahim. Kepung atap ya ora ketung stiker ya mestine gawe ngono lho. Ora ketung stiker mestine gawe. Insyaallah mugi-mugi saestu dengan kesemangatan panjenengan semuanya, bareng-bareng kita para kiai, para alim lak kita derekaken, moga-moga PKB partai sing barokah, panjenengan uga klubaran kabarokahan. Ke depan PKB di Temanggung khususnya mugi-mugi saestu menjadi pemenang. Allahumma amin. Nggih, kirang langkung nau mekaten anggenipun kula matur, anggenipun derekaken sekedhik matur. Awalan wa akhiran leres min fadlillah, lepas saking kula piyambak nyunagung papunten. Mari kita tutup kegiatan ini walaupun belum selesai, tapi seremonial pembukaan ini kita tutup dengan berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita senantiasa diberi kekuatan dhahiran wa batinan, semangat untuk diniati ber-PKB, untuk beribadah, menjaga NKRI dan juga ikut ngopeni NU, semoga mendapatkan keberkahan. Khususan nahusu ila Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidina walil akhirin salim radhiyallahu ta'ala kullu sahabatil ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadil fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim washabbihi haqqa qadri wa miqdaril adim. Allahumma ansurna wal muslimin wansur hizbana, partai kebangkitan bangsa ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ftah alaina hikmataka wansur alaina min khazaini birahmatika ya arhamar rahimin. Yassir lana kullal umuri wa afina min kulli hammin aw bala aw ani. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma alfiq ila qawmit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada beliau Bapak Kiai Haji Usman Ridho yang telah memberikan pernyataan penutup dan sekaligus doa. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan estu bermanfaat untuk kebesaran Partai Kebangkitan Bangsa ke depan, Partai Kebak Barokah. Ngaten nggih. Akhirnya acara pembukaan dari awal sampai akhir telah kita laksanakan. Sebelum acara ini saya tutup, kami perlu sampaikan setelah acara ini selesai, mohon untuk peserta untuk bisa melanjutkan istirahat, sholat dan juga makan, dilanjutkan untuk materi
selanjutnya adalah Dikpol, outbound dan juga penutup. Oke. Untuk yang selanjutnya kami juga mohonkan kepada para tamu kehormatan untuk bisa menuju ke ruang transit untuk bisa dikawal Pak Habib, monggo. Yang menghantarkan acara dari awal sampai akhir banyak kekurangan dan juga kekhilafan di dalam bertutur kata. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita? Garda Bangsa. Garda Bangsa. Garda Bangsa. Garda Bangsa. PKB. Bangkit. PKB. 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 Tepuk tangan. Silakan untuk bisa langsung sholat menuju ke Masjid Subahan bersama-sama biar kelihatan kompak. Untuk selanjutnya setelah sholat nanti makan siang. Ayo.